Kalau Novi takut sama mereka, aku sih turun gunung. Perseteruan kasus donasi Agus terus bergulir meski sudah ada kata damai di antara mereka saat melakukan mediasi bersama Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Kini permasalahan melebar, salah satunya Pratiwi Novianti atau Teh Novi versus Denny Sumargo yang awalnya mereka satu kubu. Hal ini setelah beredar bocoran rekaman Denny Sumargo dengan Pablo Benua dan Farhad Abbas membicarakan Teh Novi. Gara-gara itu juga isu negatif tentang Teh Novi bermunculan. Farhad Abbas, salah satu pengacara Agus, justru kini mulai membela Teh Novi. Dalam sebuah wawancara, Farhad Abbas memberikan pesan pada Teh Novi agar tidak takut atau menciut nyalinya hanya dengan kalimat sindiran untuk dirinya. Farhad Abbas bahkan tidak segan untuk menjadi pembela Teh Novi untuk mendapatkan keadilan hukum jika memang diperlukan. Meski kemudian dirinya menarik omongannya karena jika dia membela Teh Novi maka akan ada yang dikorbankan. Berapa bikin postingan di Nakut-nakutin. instastory kayak Jangan kecewa takut gitu. Novi. Kalau berbuat pidana jangan takut. Yang penting takut sama hukum aja. Jangan takut sama sindiran-sindiran atau takut dengan kalimat-kalimat pedis. Ya. Itu biasa itu, nggak usah ditakut-takutin, nggak usah diintimidasi. Kalau Novi takut sama mereka, aku sih turun gunung. Aku dan Jenderal Idris untuk kita lawan kezaliman. Siap, nggak masalah. Karena kan udah ketahuan. Tapi kalau gua bela Novi main playing victim. Dia yang selama ini bikin kisruh, tiba-tiba dia korbankan 3 orang itu kan, udah gak? Siapapun lawan gue, hukum dan keadilan pemenangnya. Gitu. Bang, awas pengecara yang gak sombong. Wes. Bang, ini kan dia tuh juga Melihat video koar-koar Farhad Abbas akan membelanya, Teh Novi langsung merespon di kolom komentar postingan itu. Dia malah menolak mentah-mentah tawaran Farhad Abbas jika akan membantunya. Gak usah pak, terima kasih, selamat jalan. Ya, begitulah komentar Teh Novi. Sementara itu, netizen yang berbakti terhibur karena Farhad Abbas sudah cari muka ke Teh Novi tapi malah ditolak mentah-mentah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk Teh Novi, saya cuma berpesan tetap semangat, dan kalau bisa Teh Novi itu mending keep silent aja. Kalau Teh Novi lagi live, jangan pernah lagi yang namanya ngebahas si Sugus, karena semakin dibahas dia semakin menjadi-jadi. Dan taulah ya kan, mereka itu pada pengen tampil gitu kan. Mending lebih baik keep silent, fokus pada kebaikan yang pernah Teh Novi lakukan di sosial media Teh Novi. Ya, jangan sampai kita memberikan panggung kepada orang-orang yang pertama nggak tahu diri, yang kedua nggak tahu terima kasih, yang ketiga nggak tahu moral gitu, nggak ngerti moral. Ya, Teh Novi jangan pernah sedih, jangan pernah kehilangan semangat. Walaupun yang tadinya pada mendukung Teh Novi tiba-tiba berputar haluan menjadi pendukungnya si Agus, masih ada saya Teh Novi. Tenang, masih ada saya. Masih ada saya yang dari awal sampai sekarang saya tidak pernah yang namanya berubah haluan. Saya tetap mendukung Teh Novi ya. Teh Novi tetap semangat. Oke. Hari ini rasanya kisahnya Agus ya. Agus males, bukan Agus sedih lagi ya, tapi Agus males namanya ya. Sekarang siapa yang berbulu domba, siapa yang berganti? Sekarang Teh Novi difitnah yang baru lagi. Teh Novi sekarang mengundurkan diri dari yayasan sebenarnya untuk fokus dengan satu masalah ya. Tapi kadang-kadang orang kenapa berpikiran negatif terus ya dengan Teh Novi? Why? Apakah bener masalah Agus ini harus ada korban lagi, yaitu korban nyawa ya? Harus puas kalian semuanya ya, bukan diselesaikan dengan baik masalah ini kalian tarik panjang. Apa keuntungan kalian demi uang 1,3 ya yang ada di yayasan, yang sisanya udah jadi tai ya si Agus dan keluarganya ya. Sekalian ribut lagi, ini udah 2025
Masalahnya tarik lagi panjang. Kalian itu nggak mikir kah? Kalian tuh nggak malu kah? Ya, nggak malu kah masalah itu berterus-terusan? Ya, semestinya masalah ini udah selesai, udah sama terjadinya sosok seorang EL ini, ataunya dia bisa panjang lagi bersama keluarganya, walaupun 3 bulan 4 bulan bisa kumpul dengan keluarga. Dengan tambahnya masa si Agus males ini, jadi masalah ini jadi panjang lagi, ya, jadi panjang lagi masalah ini. Kenapa sih kalian suka cari ribut, suka cari masalah, bukan cari kedamaian? Kenapa? Sekarang dari pengacaranya Tenopi, ya, masuk lagi, sekarang dia berpindah lagi ke sini, ya, masuk ke tempat Agus. Jangan-jangan pakai tanda kutip Putri nggak mau memfitnah, ya, nggak mau memfitnah, tapi Putri percaya dengan kuasa alam akan ditunjukkan, ya. Aduh, mestinya kita bertobat, mencari kebaikan bukan mencari keributan, mencari kedamaian bukan mencari keributan terus. Kalau Putri tidak membela Tenopi ataupun membela si Inya, hari sini nggak ada, tidak ada support sana sini, nggak ada. Putri hanya menyarankan untuk kebenaran, jangan masalah itu terus. Coba berusaha deh belajar mengambil air jernih di dalam air yang keruh, bukan belajar mencari mengambil air keruh di dalam air yang jernih. Jangan masalah terus. Kalian ini gak bosan kah? Setiap buka TikTok, setiap buka ini TikTok, pagi, sore, malam, semuanya kisahnya Agus, masalahnya Agus terus, donasi terus. Apa kalian gak bosan dengan kehidupan seperti ini? Damai itu indah, damai itu bahagia, ya. Agus males, belajar jangan meminta, tapi belajar untuk memberi. Demi uang yang 1,3, ya, atau sampai 1,5 yang udah terpakai uangnya juga jadi tai. Masalah ini sampai kemana-mana akarnya, ya, sampai di tahun baru pun, sampai di tempat orang yang telah membela kalian itu meninggal, belum dikubur aja kalian pun masih di tempat duka cita sana pun kalian cerita donasi. Waktu live di tempat orang meninggal, donasi uang dan uang itu, ya, tidak akan habis jika kamu mau bekerja walaupun matamu buta. Kamu kan punya istri kan, Gus? Kenapa ada TikTok percuma? TikTok itu bisa menghasilkan uang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa kami. Sadarkanlah hamba-hambamu ini yang tamak, ya, hamba-hambamu yang tamak ini, yang rakus dengan uang, dengan harta. Tobatkanlah mereka, damaikanlah mereka, ya Allah, ya Tuhanku. Berilah kedamaian kepada mereka, manusia-manusia ini yang serakah dan tamak, ya. Sosok seorang hamba yang bernama Agus, begitu melihat uang banyak, pikirannya males, terus mengharapkan donasi terus. Sedangkan uang donasi itu, ya, udah diharamkan oleh donatur yang kecil sampai yang besar. Apa jadinya? Malu sebenarnya tentang masalah ini, malu. Pengacara yang punya pendidikan tinggi bukan mencari kedamaian, namun mencari keributan. Tarik terus sampai panjang. Apa kalian tuh satu hari itu makan itu hanya untuk cari masalah Agus ini? Yang katanya kalian itu tidak dibayar, ataupun kalian itu bukan cari mensos. Astagfirullahaladzim, bosen tau gak? Setiap buka live, setiap buka TikTok yang ada ceritanya si Agus, donasi terus. Gak ada berita lain ke? Itu berita musibah NTT tuh, kenapa gak disebarkan di TikTok? Cuma kita ada berita-beritanya doang. Videokan itu orang-orang yang
yang membutuhkan pertolongan itu. Bukan satu aja Gus, pengacara. Itu bukan satu aja entitas itu yang terjadi, ya. Banyak manusia yang membutuhkannya itu. Anak-anak kecil, bukan kayak Agus yang udah melar panjang. Dapatkan uang donasi, beli emas. Dapatkan orang donasi untuk berobat, dibayarkan utang. Sekarang kalian ribut lagi masalah ini disambungin karena mau disarungkan ke NTT. Itu anak kecil-kecil itu lebih baik menolong anak kecil, lebih baik menolong anak yatim piatu daripada menolong Agus. Kalian kenapa diributkan masalah uang ini di dunia? Yang kalian harus berlomba-lomba itu berbuat kebaikan dan kebaikan. Bukan mencari keributan terus di dunia ini. Di tempat duka pun ngomongnya uang donasi. Setelah sudah Tenopi mengundurkan diri pun kalian omongin. Semua mulut-mulut kalian sendiri, ya. Mulut-mulut kalian. Putri bisa marah, bisa nggak suka dengan cara kalian itu karena malu bener-bener malu. Tapi carilah kedamaian di dunia ini, bukan mencari keributan untuk kalian pengacara-pengacara yang bersekolah pendidikan tinggi. Sekolah itu menjadi orang pintar, bukan jadi orang bodoh, ya. Jaga perilaku kita di dunia ini, ya. Jaga